Kita dengarkan terlebih dahulu pemirsa pernyataan dari Kapolda Metro Jaya dalam konferensi pers yang sedang berlangsung saat ini. Berapa nih? Di daerah Kalimalang, yaitu dalam rangka untuk pengecekan kesiapsiagaan anggota, khususnya di checkpoint, di mana ada 33 checkpoint di wilayah DKI Jakarta ini yang tersebar di DKI Jakarta. 13 checkpoint ini ada di stasiun dan terminal, kemudian 11 checkpoint ada di perbatasan-perbatasan antara DKI Jaya dengan wilayah tetangga, dalam hal ini Bekasi, kemudian di Tangerang ya. Kemudian 4 di dalam kota dan 5 di pintu gerbang tol. Jadi ada 33 checkpoint. Dan nanti mungkin akan bertambah setelah nanti di wilayah Bekasi, kemudian di wilayah Tangerang, yang sampai saat ini untuk pelaksanaan di wilayah Bekasi atau yang masuk di wilayah Jawa Barat ini rencana hari Rabu pelaksanaannya. Kemudian checkpoint ini ya yang dilakukan ini merupakan tim gabungan yang selama ini setelah pelaksanaan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, yaitu terdiri dari Pemda, TNI, dan Polri. Dan ini tim gugus tugas ini atau tim terpadu tim gugus tugas ini dibentuk mulai dari provinsi, kemudian kota madya atau kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan ya. Tim gugus tugas ini memang bertugas dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Dalam hal ini khususnya sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 33 terkait PSBB ini dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu berupa upaya himbauan dari TNI, Polri, kemudian dari Pemda, dan kita pun merangkul tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama menghimbau warga dalam upaya untuk pencegahan penularan virus corona ini ya. Juga selain himbauan, kita juga melakukan pembuatan beberapa spanduk yang terpasang di beberapa kelurahan. Juga upaya-upaya seperti yang saat ini kita lakukan di checkpoint, ini terkait dengan moda transportasi yang selama ini diterapkan bahwa untuk kendaraan-kendaraan umum, itu mereka setiap kendaraan harus hanya boleh membawa ataupun mengangkut 50% penumpang. Saya ulangi, 50% penumpang. Makanya kita lakukan upaya-upaya di samping itu juga agar masyarakat untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan seperti pemasangan dia setiap keluar rumah memakai masker. Kemudian juga seharusnya memang setiap orang yang berkendaraan motor itu menggunakan sarung tangan, juga terkait dengan physical distancing. Ya, physical distancing ini diharapkan orang melakukan ini ya, berkendaraan ini harus menjaga jarak. Ini beberapa penekanan yang semuanya gitu ya, semuanya kita berharap tentunya bahwa penyebaran virus corona ini semakin ke depan akan semakin dapat dikurangi, sehingga yang selama ini peningkatan virus corona ini dapat kita cegah. Kemudian hasil evaluasi selama pelaksanaan ini hari keempat ya, hari keempat pelaksanaan PSBB di DKI. Dari hari ke hari masyarakat sudah menunjukkan adanya kepatuhan
terkait dengan protokol distancing. Ini mereka sudah memakai masker, sudah berupaya menjaga jarak di setiap kendaraan, demikian juga di wilayah pemukiman. Ini sudah menunjukkan adanya kepatuhan. Tetapi memang hari ini hari Senin, ya kita lihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, adanya peningkatan jumlah aktivitas warga yang menuju ke wilayah Jakarta. Ini tentunya kami dengan Pak Gubernur, dengan Pangdam akan mengevaluasi perkembangan ini. Ini kok sampai hari keempat peningkatannya cukup banyak kendaraan aktivitas warga ini. Dan ke depan akan terus kita lakukan evaluasi. Mungkin ada tambahan dari Pak Pangdam, silakan. Baik, rekan-rekan wartawan, saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro keterkaitan dengan evaluasi kita selama ini hari keempat. Memang betul bahwa kemarin 3 hari pertama bertepatan dengan hari libur, sehingga aktivitas orang di luar sangat sedikit. Ini adalah hari pertama bekerja, sehingga kita sudah bisa melihat. Tadi kita sudah meninjau di Kalideres, di Ciledug, dan ini sekarang di Kalimalang. Dari hasil pantauan kita ternyata hampir tidak ada perubahan. Diberlakukannya PSBB maupun tidak, pada hari kerja ternyata hampir tidak ada perubahan. Ini akan menjadi evaluasi di gugus tugas daerah. Nanti kita akan laporkan pada saat rapat gugus tugas daerah. Ini memang ada keterkaitan dengan daerah penyangga ibu kota. Khususnya kalau dari sisi sini adalah dari arah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Di Jawa Barat baru akan diberlakukan mulai terhitung hari Rabu, ya, tanggal 15 April nanti. Seharusnya dengan nanti di daerah-daerah penyangga ibu kota ini sama-sama melakukan PSBB, kita harapkan pergerakan orang akan semakin sedikit. Ini juga kembali menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian keterkait yang berikutnya juga, tadi kami sudah sampaikan juga kepada Wali Kota Jakarta Timur, keterkaitan juga dengan kita mengecek pendistribusian dari bantuan dalam bentuk sembako. Memang sekarang masih dalam proses, jadi belum selesai semua. Ini juga menjadi evaluasi kita pada saat pendistribusian. Ada beberapa saran dari masyarakat pada saat pendistribusian menggunakan ojek online, karena sekarang ini ojek online kalau berdasarkan dari Permenkes maupun Pergub itu dilarang untuk menarik penumpang. Nah, kembali lagi bahwa ini menjadi bahan evaluasi kita supaya ke depan pelaksanaan PSBB ini lebih tertib, ya. Tujuan dari diberlakukannya PSBB ini tercapai. Tidak ada gunanya kembali lagi PSBB diberlakukan, ternyata kita semua tidak disiplin, sehingga orang yang terpapar virus ini akan jadi semakin banyak. Memang kita tidak bisa mengevaluasi hari ini diberlakukan, hari ini juga masyarakat yang terdampak ataupun terpapar virus akan langsung berkurang. Tidak, kita akan melihat beberapa hari ke depan. Ya, apakah nanti peningkatan PDP, ODP maupun yang sudah pasti positif, kita akan lihat nanti dalam waktu seminggu ke depan. Kita akan lihat grafiknya apakah semakin flat atau semakin naik. Kalau kita berharap turun, kecil kemungkinan kalau dalam waktu dekat ini. Mungkin dalam long term, kira-kira 3 minggu yang akan datang mungkin baru kalau ini berhasil akan kelihatan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya melalui rekan-rekan media, mari kita suarakan kepada masyarakat untuk tetap patuhi aturan PSBB ini. Karena kalau kita tidak mau mentaati, sekali lagi peraturan ini menjadi tidak bermakna. Kita mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang masih bisa meliburkan pegawainya atau bekerja dari rumah, usahakan bekerja dari rumah. Jangan berangkat ke kantor. Karena ini sebagian besar hasil evaluasi kita, mereka baik yang tadi dari Tangerang maupun sekarang dari Bekasi ke Jakarta karena untuk bekerja. Nah, ini kembali lagi kepada kita semua, saya menyampaikan pada rekan-rekan untuk mari disampaikan, ya, disiplin mengikuti aturan ini.
Demikian yang perlu saya tambahkan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama melawan virus ini. Kata kuncinya adalah disiplin. Semuanya kita harus disiplin, mentaati. Termasuk saya minta rekan-rekan wartawan pada saat meliput juga menjaga jarak. Menjaga jarak untuk berlaku pada semua siapa saja. Kita pun aparat juga harus menjaga jarak. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan sanksi, jadi ya kita ketahui, ya kita prihatin ya dengan kondisi penyebaran COVID ini. Kita ini juga semuanya korban. Dalam hal ini kami dari aparat, khususnya dari Satuan Tugas Gugus Tugas, sanksi khususnya misalnya terkait dengan masalah tindakan hukum itu adalah yang terakhir, akan kita yang terakhir. Kita tetap akan lebih mengedepankan humanis, kemudian persuasif dan komunikatif. Nah, selama masyarakat ini dengan kita himbau mereka mematuhi aturan-aturan terkait dengan PSBB, itu kita cukup menghimbau, ya. Himbauan, tetapi dalam hal ini aparat harus tegas, ya. Sebatas teguran satu hal yang wajar, gitu. Tetapi nanti akan kita evaluasi. Makanya saya sampaikan saat ini untuk masyarakat secara umum, masalah kepatuhan terhadap peraturan PSBB ini ada peningkatan, udah mulai membaik ini. Tetapi ke depan, kalau seandainya masyarakat tetap tidak mematuhi peraturan, sanksi akan kita laksanakan. Begitu ya. Sanksi kan itu bisa teguran, kemudian kita juga bisa mencatat misalnya kendaraan ini sudah berapa kali. Kalau sudah berapa kali kami akan lakukan misalnya penilangan. Sanksi kedua terhadap misalnya kerumunan, ya, adanya suatu kerumunan, apabila setelah ditegur mereka tidak melaksanakan, bisa juga kita lakukan upaya-upaya tindakan hukum seperti undang-undang terkait dengan sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 terkait dengan wabah penyakit. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini terkait karantina wilayah. Juga masalah Undang-Undang Nomor 218 terhadap kerumunan. Ini akan kita terapkan. Demikian ya rekan-rekan wartawan.